Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Teman-teman, sebelum memulai belajar, mari kita siapkan modulnya terlebih dahulu ya. Masih ingat kan? Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, jadi selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bentuk hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan budaya. Lalu selanjutnya ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini ada bentuk kewajiban warga masyarakat, yaitu ada apa saja? Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ada selain hak, kewajiban dan tanggung jawab pada masyarakat, kita juga harus mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga di rumah. Kita memiliki ayah, ibu, kakak, dan adik sebagai anggota keluarga. Nah, yang pertama ada ayah. Ayah ini memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Haknya itu mendapat penghormatan, mendapat rasa sayang, dipenuhinya seluruh perintah dan anjurannya. Lalu memiliki kewajiban menjadi sosok selayaknya matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarga dan sanggup mengeringkan seluruh air mata anggota keluarganya. Memberikan nafkah kepada keluarga, menjadi suri tauladan bagi keluarga. Lalu kewajiban ayah yaitu menyediakan keperluan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya, menjamin kesehatan semua anggota keluarganya, lalu membantu ibu dalam hal memasak, menyuci, mengurus anak-anak, dan sebagainya. Lalu di sini ada hak sebagai ibu, yaitu mendapat penghormatan dan kasih sayang, mendapat serasa aman dari suami, mendapatkan kebebasan dalam memiliki keturunan. Lalu kewajiban sebagai seorang ibu yaitu menjadi sosok selayaknya bulan yang bersifat menyejukkan dan menenangkan keadaan di dalam rumah. Selanjutnya tanggung jawab sebagai ibu, yaitu melahirkan keturunan bagi keluarga, memberikan ASI dengan cukup kepada anak-anaknya. Lalu mengolah hasil nafkah lahiriah yang diberikan oleh suami, baik dengan cara memasak, mencuci. Selanjutnya kakak.
Hak sebagai seorang kakak yaitu mendapatkan persamaan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan pendidikan secara cukup, memiliki kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Lalu kakak juga memiliki kewajiban teman-teman, yaitu harus menghormati kedua orang tuanya, memberikan contoh yang baik bagi adiknya, mematuhi segala perintah dan anjuran kedua orang tuanya. Lalu tanggung jawab seorang kakak yaitu menggunakan uang saku yang diberikan orang tua secara bijak. Harus menjaga nama baik keluarga, lalu meringankan beban pekerjaan rumah kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan adik? Sama, adik juga memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Haknya itu mendapatkan figur yang baik dari keluarga agar dapat dicontoh oleh adik, lalu mendapatkan kasih sayang dari keluarga, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kewajiban sebagai seorang adik, yaitu menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarganya, menyenangkan hati kedua orang tua, menjalankan peraturan keluarga dengan baik. Adapun tanggung jawab seorang adik, yaitu tidak mengotori atau memberantakan barang dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak menambah beban pekerjaan rumah orang tua. Lalu adik juga harus belajar dengan giat dan baik, tidak mengecewakan dan membuat khawatir perasaan orang tua. Nah, setelah kita belajar mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab, maka sekarang kita akan belajar mengetahui tentang jenis usaha ekonomi nih teman-teman. Ada yang sudah tahu? Nah, jadi jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan ada juga jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, teman-teman, yang pertama ini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu ada usaha pertanian. Usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan atau tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang warung, dan toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat ada usaha industri kecil, yaitu industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, yang kedua ada jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut nih. Yang pertama ada firma. Firma ini usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer, yaitu didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada persekutuan komanditer ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan pengelola. Lalu sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Nah, ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Lalu yang keempat ada badan usaha milik negara atau yang sering kita sebut BUMN.
Ini adalah perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum, perum, atau perseroan terbatas, PT. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga selain ada BUMN, ada juga BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Jadi tujuannya itu melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Ada juga memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang selanjutnya nih ada koperasi. Nah, di Indonesia ini koperasi sangat berkembang ya teman-teman, yang bertujuannya menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud yaitu koperasi. Nah, seperti itu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, teman-teman, jadi koperasi juga nih ada beberapa bentuk yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, dan ada koperasi serba usaha. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu ternyata kegiatan ekonomi itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Kedua, ada distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Konsumsi. Yang terakhir, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya dikerjakan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.